jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, bisa berbuat kebaikan untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ibu-ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghantun nas. Syukur alhamdulillah ibu saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Karena itu ibu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu pula ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula
untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Alhamdulillah ya. Saya doakan semoga ibu-ibu rumah tangganya makin harmonis, putra putri anak cucu panjenengan makin baik solih-solihan. Amin. Ibu-ibu majelis talim al-muhajirin. Aduh gimana sih? Jawabnya gimana Bu kalau disapa ibu-ibu majelis taklim al-muhajirin? Jawabnya apa? Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Ibu-ibu majelis taklim al-muhajirin, saling mencintai. Belum terbiasa ya. Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Jadi kita bukan hanya ingin ketemu di dunia ini aja, tapi ingin sampai surga nanti. Amin ya. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kajian kita adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebelum materi inti, iman kita itu ibu, iman itu akan sempurna kalau di dalam diri kita memiliki 3 hal. Ya, ini pengantarnya. Jadi tema kajian kita adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tapi sebelum inti itu, iman kita, iman seseorang itu ibu akan sempurna kalau terpenuhi 3 hal atau 3 faktor ada dalam dirinya. Artinya kita nggak akan bisa memiliki iman yang sempurna, iman yang baik kalau 3 faktor ini tidak ada pada diri kita. Apa? Iman seseorang akan sempurna manakala dia memiliki al-mahabbah. Al-mahabbah. Apa artinya al-mahabbah? Apa artinya al-mahabbah? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-mahabbah itu artinya sangat mencintai Allah atau mencintai Allah. Al-mahabbah, kecintaan. Ya. Jadi iman gak akan sempurna walaupun ngaji, rambutnya bergonta-ganti pun gak akan. Iya, nggak akan sempurna kalau 3 hal ini tidak terpenuhi. Al-mahabbah, kecintaan. Nah, adapun yang dimaksudkan al-mahabbah artinya kecintaan yang sangat kepada Allah. Ya. Kemudian al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Hari ini banyak para pemimpin pejabat yang nggak takut, Bu. Sehingga nggak adil, nggak jujur, nggak amanah. Tapi di negeri kono hasanah ya. Kalau di Indonesia sih kayaknya nggak beda kali ya. Astagfirullahaladzim. Takut kepada Allah. Ibu mohon maaf,
Kalau yang ditakuti oleh seorang istri apa? Yang ditakuti oleh seorang istri terhadap suaminya apa? Apa? Nikah lagi. Berdosa. Takut kalau suaminya murtad, takut kalau suaminya menyimpang, takut kalau suaminya berbuat kezaliman, takut kalau suaminya buka cabang lagi. Tapi Bu, ini pertanyaan gini, kalau ada seorang laki-laki, Bu, kalau ada seorang laki-laki dia nikah lagi, itu sebetulnya musibah atau barokah? Kalau ada seorang laki-laki dia nikah lagi, itu musibah atau barokah? Barokah banget. Saya ulangi. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia nikah lagi, musibah atau barokah? Barokah banget. Apa alasannya, Bu? Ibu, apa alasan saya katakan itu barokah banget? Ini ceritanya istrinya 5 tahun yang lalu meninggal, kemudian dia nikah lagi. Ya Allah, seuzon banget sih. Saya nggak bilang poligami, nikah lagi. Masya Allah. Ya sudahlah. Kemudian ar-raja. Ar-raja artinya apa? Itu ar-razaq. Ar-raja bukan ar-razaq. Kelihatan bukan orang Arab betul ini ya. Ar-raja itu pengharapannya hanya kepada Allah. Artinya pengharapan atau berharapnya hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada manusia itu kecewa nanti. Tentang al-mahabbah itu ada di dalam surat Al-Baqarah 165. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ar-raja'nya berharap, pengharapannya hanya kepada Allah. Al-mahabbah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti satu saat Bu, saya akan terangkan lebih khusus, tapi ini cuplikannya aja dulu. Al-mahabbah itu artinya mencintai Allah dengan sangat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amatlah sangat cintanya kepada Allah. Bu, ya. Ya, contohnya gini. Cinta suami istri boleh saja. Cinta anak boleh saja, tapi jangan sampai kemudian melalaikan dari ibadah, dari taat kepada Allah. Seorang laki-laki saking cintanya kepada istri dan anaknya sampai nyolong-nyolong korupsi. Itu kan berarti cinta yang salah. Dan ibu ingat, cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Bu, salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup nyesel seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Makanya apa? Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, ngerusak hati, malah mempercepat mati. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal kok Bu.
Makanya cintailah orang yang mencintai Allah. Siapa? Ahli surga. Karena siapa yang dia mencintai ahli surga, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ini al-mahabbah. Jadi mau imannya sempurna gimana? Kalau kecintaannya kepada Allah nggak jelas. Kalau pengakuan, ungkapan sih banyak. Ini saya contohkan gampang ini, Bu. Ada seorang laki bilang ke istrinya, "Ma, I love you, mama, I love you, ma, I love you." Ngomong sehari 100 kali nggak pernah ngasih duit pret gitu aja. Artinya kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, kan berarti harus melakukan yang menjadikan Allah cinta, yang Allah suka, yang Allah menyenanginya. Dia akan berkorban untuk yang dicintainya. Masa mengatakan cinta tapi hitungannya ya Allah dilimet banget. Nih contoh lain. Katanya cinta kepada Allah. Bu, kurang 5-7 menit azan maghrib misalkan, malah nyuci motor, malah nyuci mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, udah azan, ya ini nanggung. Lah tadi ngapa kamu? Ngakunya cinta kepada Allah, tapi giliran dengan azan kaget. Ada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Yang penting kalau terus ambil air wudhu sholat, enggak, cuman gitu doang. Katanya cinta kepada Allah, giliran dapat duit, pelitnya 17 setan malah. Padahal satu setan aja masalah. Nah, untuk bilang nah, artinya nanti kita akan lihat nih amalan-amalan ini yang menjadikan Allah cinta. Ya, suatu saat nanti kita akan kaji khusus materi ini. Tapi ini cuplikannya dulu. Jadi al-mahabbah itu kecintaan yang sangat kepada. Seperti Bu, cinta kepada anak itu kan pontang-panting. Pokoknya anaknya yang penting sekolah, anaknya penting sehat, anaknya yang penting baik. Sampai saking sayangnya cintanya seorang ibu kepada anaknya bilang, ketika anaknya sakit, ya Allah pindahkan sakitnya kepadaku ya, biar aku saja yang sakit ya, yang penting anakku sembuh. Sampai gitu kan, itu kan ya keliru. Nah kalau ibunya sakit terus ngapain ini sopo? Nah ini tapi saking semangatnya, tapi ya perlu dimaklumi itu kan gambaran cinta itu. Orang kalau udah cinta itu tidak ada hitung-hitungan, Bu. Kalau masih hitung-hitungan sama Allah itu berarti cintanya belum, Bu. Ya, baik. Kemudian al-khauf. Wa amaman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at Quran saya surat yang ke-79 itu. Sama ya? Ayat yang ke-40-41. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut kepada Allah itu, Bu, adapun orang yang takut kepada Allah itu dibukti apa? Dibuktikan dengan menahan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Menahan dirinya, mencegah dirinya dari keburukan, maksiat dan dosa, dari yang dilarang diharamkan oleh Allah. Kalau yang seperti itu namanya takut yang benar. Apa? Jaminan dari Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan mendapatkan surganya Allah. Makanya kalau cari pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau cari suami yang takut kepada Allah, pasti dia nggak akan menzalimi istrinya. Ibu kalau cari menantu, kalau ibu punya anak gadis, carilah menantu itu pakai rumus 3T. Ya. An-Nazi'at. Bukan, An-Nazi'at. An-Nazi'at itu surat 79. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Bu, ibu punya anak gadis, carilah mantu yang
3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Jadi kalau orang udah nggak takut pada Allah, bodoh, mesti rusak, tabrak. Jangankan hukum Allah, hukum yang dia buat sendiri saja dia tabrak. Karena orang seperti ini nggak peduli, dia akan menghalalkan segala cara. Bu, kita beragama ini kalau landasannya cinta barokah. Berumah tangga pun kalau landasannya cinta juga barokah. Karena landasannya adalah untuk ibadah, kemudian membina rumah tangga itu dengan cinta. Kalau takut, saya tuh kemarin Bu ditanya, Ustaz, kan katanya laki-laki boleh nikah sampai 4 Ustaz, kira-kira ada keinginan berpoligami apa enggak? Saya ditanya begitu, saya jawabnya gini, Bu, saya itu sayang banget sama istri saya. Saya itu kalau bicara poligami itu ada 2 alasan. Takut dan khawatir. Kenapa? Takut tidak bisa berlaku adil, khawatir tidak bisa membahagiakan. Karena konsekuensinya nggak mudah, nggak gampang, berat juga, Bu. Sudah, jangan dilanjutin deh ya. Bu, kalau seorang ulama, kata Nabi jelas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Al-muslim, orang yang dikatakan muslim itu man salima, yang orang lain selamat dari lidahnya, ucapannya dan perbuatannya. Kalau ada seseorang muslim menyakiti orang lain, itu dia belum digolongkan, jangankan sampai mukmin, muslim aja belum. Bahkan ada satu riwayat yang mengerikan. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, itu wanita tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, dia rajin berpuasa, dia juga suka bersedekah, 4 amalan istimewa diamalkan. Ya Rasulullah, itu wanita tiap malam tahajud, dia rajin berpuasa, suka bersedekah. Kemudian satu lagi apa? Jadi rajin sholat malam, tahajud, ya, suka berpuasa, rajin bersedekah. Kemudian satu lagi apa tadi? Tiap hari baca Al-Quran. Bagaimana tempatnya wanita itu? Rasul langsung mengatakan, wahiyya finnar. Dia tempatnya di neraka. Loh, kok nggak di surga ya Rasul? Kok di neraka? Apa masalahnya wanita ini, Bu? Tu'dhi jironaha. Tu'dhi jironaha itu apa? Lidahnya suka menyakiti orang lain, tajam. Kalau seorang ulama dia mau ngomong tuh dipikir dulu.